pada makom ini misalnya lalu ada Thabit Al-Bunani itu mengatakan, gampang saja, Thabit Al-Bunani mengatakan, saya tahu kapan Allah itu ingat saya kan. Lalu ditanya kepada Thabit Al-Bunani, kapan ya Thabit Al-Bunani? Ya Syekh, kapan Allah ingat engkau? Ya saat saya ingat Allah, berarti Allah itu ingat saya. Karena kalau tidak karena pertolongannya Allah, saya tentu tidak bisa ingat Allah. Kalau tidak karena pertolongannya Allah, saya tidak bisa sholat. Kalau tidak karena pertolongannya Allah, saya tidak bisa baca Quran. Gitu. Nah itu artinya di situ yang muncul adalah Allah, daripada dirinya yang muncul Allah justru. Yang tampak dalam pikirannya itu Allah. Jadi dia sudah menyaksikan Allah. Hanya sekedar dia bisa berzikir, dia sudah bisa menyaksikan Allah. Belum lagi kalau orang memikirkan dirinya jantung bernafas dengan detak jantung, bagaimana terus peredaran darah itu, dia sudah bisa menyaksikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hikam Ibnu Athaillah. Sekarang sudah sampai pada hikmah yang ke-14. Yang ke-14 ini Ibnu Athaillah mengatakan, al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hajabat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athari. Al-kaunu kulluhu dhulmatun, alam atau makhluk atau benda-benda semuanya itu adalah zulmatun, gelap, tidak bercahaya. Wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi, bahwa sesungguhnya yang membuat alam atau benda itu bercahaya karena tampaknya Allah fihi pada kaun itu, pada alam itu. Artinya yang dimaksud dengan duhurul haqqi, nampaknya Allah pada benda itu atau pada alam itu, yaitu tajallihi, yaitu tajallinya Allah. Tajallinya Allah. Artinya makhluk atau benda apa saja, ketika Allah tidak terlibat di situ, maka niscaya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Artinya ketika misalnya lalu ayam misalnya, lalu Allah mencabut nyawanya ayam atau faktor yang bisa menghidupkan ayam itu, maka tidak ada, ayam itu menjadi tidak ada, hanya seonggok benda saja. Lalu itu artinya tidak bercahaya. Maka setiap sesuatu yang tidak bercahaya itu berarti kegelapan. Dengan demikian maka setiap benda apa saja yang ada di alam ini atau semua makhluknya Allah itu mesti ada keterlibatannya Allah. Mesti ada keterlibatannya Allah. Artinya Allah lah yang akhirnya menjadi dominan, penentu dari segala sesuatu itu.
Dengan demikian maka faman nadhara ila dhahiri hissihi ra'ahu hissan dulmanian. Kalau orang itu memandang zahirnya sesuatu, maka yang tambah itu adalah kegelapan. Artinya tidak ada apa-apanya. Manusia dilihat manusianya begitu saja, tubuhnya selesai begitu. Ya tidak nampak apa-apa, tidak ada apa-apa. Tetapi waman nafada ila batinihi ra'ahu nuran malakutiyan. Jadi ketika orang itu melihat sesuatu itu lebih dari sekedar dohirnya sampai ke batinnya, maka nampak cahaya Allah di situ nampak. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Artinya ketika alam ini itu kita memandang alam ini lalu tidak menemukan keterlibatan Allah di dalamnya atau padanya, maka itu sebuah kegelapan. Artinya yang nampak ya begitu saja lah, begitu saja. Batu yang dilihat ya batu begitu, tidak menampakkan apa-apa. Nah, orang yang seperti inilah yang lalu terhijab dari Allah, sehingga mata batinnya itu, basirahnya itu tidak bisa melihat cahaya dari Allah itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka orang itu tidak bisa memandang sesuatu itu secara batin. Artinya ketika ada orang berjalan, maka yang dilihat ya orang berjalan begitu saja secara zahir. Tidak lalu mengatakan ya Allah begitu maha sempurnanya Engkau sehingga orang itu bisa berjalan. Seandainya Engkau lalu tidak terlibat, artinya lalu tidak mengaruniai dia untuk bisa berjalan, kekuatan untuk melangkah, maka tentu orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu kalau orang lalu bisa memahami seperti itu sampai ke situ, nah itu akan terang, segala sesuatu itu akan menjadi terang, sehingga dunia ini nampak bahwa lalu Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi, barang siapa yang melihat alam ini atau benda atau apa saja, walam yashhadhu fihi, dan dia tidak menyaksikan Allah di dalam alam itu atau makhluk itu, au indahu, atau pada alam itu atau pada makhluk itu, au qablahu, atau sebelum itu, sebelum memandang itu, au ba'dahu, atau sesudah memandang itu, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka akan sulit sampai kepada orang itu adanya cahaya Allah, nur tadi, nur itu. Maka tidak sampai berarti ke orang itu, sehingga basirahnya itu tidak bisa melihat lebih dari sekedar benda. Hanya yang dilihat ya benda itu. Basirahnya tidak bergerak di situ. Wahajabat anhu sumusul ma'arif, maka terhijab orang itu dari ma'rifat kepada Allah. Terhalang dari ma'rifat kepada Allah. Nah, ketika orang seperti ini maka disebabkan bisuhu bil athari, karena begitu tebalnya awan dari benda-benda itu, benda-benda alam itu. Artinya contoh misalnya ada orang yang lalu memberikan sesuatu ke kita. Nah, bagi orang yang lalu tidak tumbuh, yang dalam kegelapan, dia akan memandang ya sudah pemberian ya terima kasih kepada yang memberi ya sudah. Tetapi orang yang lalu hatinya bercahaya, ada makrifat kepada Allah, tentu dia yang muncul pertama adalah begitu
maha lembutnya Allah, begitu maha kasih sayangnya Allah, begitu baiknya Allah, sehingga saya menerima pemberian ini. Jadi yang tampak pertama itu Allah. Yang tampak pertama Allah. Tentu orang ini kalau tidak digerakkan oleh Allah menuju sini, tentu tidak akan memberi. Kalau tidak karena maha kasih sayangnya Allah, tentu orang ini tidak memberi. Hatta itu saudara kita sekalian. Kalau tidak karena keterlibatan Allah sepenuhnya, tentu dia tidak akan memberi. Sama dengan seorang yang lalu jadi pemimpin, anak buahnya kok tunduk ya, kok patuh itu. Itu bukan karena kehebatan pemimpin. Nah, orang yang makrifah kepada Allah lalu dia betul-betul melihat kekuasaannya Allah di situ. Kalau tidak karena Allah, tentu tidak seperti itu. Tidak lalu membuat anak buahnya itu tunduk. Nah, ini orang yang lalu berpikir ma'rifah kepada Allah. Tapi yang tertutup ya melihat begitu saja ya selesai. Orang dilihat ya sujud, ya ada orang sholat, ya sudah selesai. Tidak ada bekas apa-apa di dalam hatinya. Nah, di sini ada 4 macam orang ketika memandang alam ini, atau memandang benda atau memandang makhluk itu. Yang pertama adalah fa'ahlu maqamil baqa yashhaduna al-haqq bimujarradi wuqu'i basarihim 'alal kauni. Orang yang pertama, golongan pertama itu menyaksikan Allah hanya melihat makhluk saja. Sudah cukup dia menyaksikan Allah. Dengan hanya melihat makhluknya itu saja sudah cukup menyaksikan Allah. Artinya tidak perlu misalnya menyaksikan sampai sedetail-detail, tidak seperti itu. Cukup menyaksikan sudah cukup. Contohnya itu fa idza waqa'a basaruhu 'ala syai'in ka hayawanin yushahidu qiyamal haqqi wa dhuhurahu fihi. Seperti misalnya orang melihat hayawan, nyamuk, misalnya nyamuk yang kecil begitu lah, atau semut lah, yang kalau tidak mengganggu kadang kita usil dibuang gitu ya. Itu bagi orang yang lalu makamnya itu menyaksikan Allah, cukup hanya dengan melihat benda itu menyaksikan Allah. Nah, dia akan menyaksikan bahwa betapa keterlibatan Allah. Kalau tidak karena Allah, tentu makhluk hayawan itu tidak bisa apa-apa. Tentu hanya seonggok daging misalnya, singa yang hebat seperti itu misalnya, yang seperti itu ya tidak ada apa-apanya. Nah, orang yang lalu pada makom ini, ada pada derajat ini, tingkatan ini, dia cukup melihat saja. Dia akan menyaksikan wa innahu al-muharrik wal musakkin lahu qabla ay yakhtura lahu kaunuhu adamiyan aw syahan tawilan aw qasiran. Dia akan menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang membuat dia diam. Nyamuk itu kalau seumpama digerakkan oleh Allah, satu nyamuk saja nyerang kita, habis kita. Nyamuk masuk ke dalam kuping, muter-muter di dalam, itu sudah bisa tidak tidur itu gitu. Tapi kita mungkin tidak pernah berpikir yang membuat lalu dia diam, tidak menyerang kita. Bahkan dia ada seseorang yang betul-betul suatu saat dia mematikan nyamuk, semut. Setelah mematikan semut itu karena agak mengganggu sehingga dibuang lah istilahnya gitu. Dibuang. Nah, tiba-tiba timbul rasa takutnya luar biasa. Kalau tiba-tiba Allah menggerakkan semut ini dan datang ke kita, ada satu masuk ke hidung, satu masuk ke kuping itu, tidak bisa kita bayangkan itu. Jadi yang membuat itu saja,
Itu yang buat diam dan bergerak itu Allah. Nah, itu orang yang lalu pada makom derajat orang yang bisa menyaksikan Allah itu cuma dasarnya melihat benda itu saja, meskipun belum utuh benda itu dilihatnya. Itu dia akan melihat bahwa Allah lah semuanya, artinya Allah hadir. Allah hadir. Artinya Allah lah yang menjadikan segala sesuatu itu seperti itu. Sebelum sempurna penglihatannya itu sudah bisa menyaksikan Allah. Gunung saja, gunung tidak dilihat indahnya, dilihat gunungnya saja sudah bisa menyaksikan Allah. Artinya yang pada makom ini orang bisa menyaksikan Allah hanya sekedar melihat saja, tidak lalu mikirkan secara ilmiah lalu gunung itu gimana, tata surya juga gimana hebatnya. Enggak mikirkan itu, cukup melihat saja sudah bisa menyaksikan Allah. Nah, pada makom ini misalnya lalu ada Thabit Al-Bunani itu mengatakan, gampang saja, Thabit Al-Bunani mengatakan, saya tahu kapan Allah itu ingat saya kan. Lalu ditanya kepada Thabit Al-Bunani, kapan ya Thabit Al-Bunani? Ya Syekh, kapan Allah ingat engkau? Ya saat saya ingat Allah, berarti Allah itu ingat saya. Karena kalau tidak karena pertolongannya Allah, saya tentu tidak bisa ingat Allah. Kalau tidak karena pertolongannya Allah, saya tidak bisa sholat. Kalau tidak karena pertolongannya Allah, saya tidak bisa baca Quran. Gitu. Nah itu artinya di situ yang muncul adalah Allah, daripada dirinya yang muncul Allah justru. Yang tampak dalam pikirannya itu Allah. Jadi dia sudah menyaksikan Allah. Hanya sekedar dia bisa berzikir, dia sudah bisa menyaksikan Allah. Belum lagi kalau orang memikirkan dirinya jantung bernafas dengan detak jantung, bagaimana terus peredaran darah itu, dia sudah bisa menyaksikan Allah. Nah, inilah yang lalu yang dikatakan bahwa orang itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kan sering dengar itu ya, sering dengar itu. Orang hanya dengan tahu tentang dirinya itu sebenarnya dia sudah cukup untuk mengenal Allah gitu. Ada orang yang lalu salat hajat itu setiap malam. Jadi salat hajat mesti salat hajat. Apa yang terbesit dalam benaknya? Bahwa segala sesuatu itu atas kekuasaannya Allah. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Sehingga dia betul-betul fakir dan berhajat kepada Allah dalam setiap detak nafasnya. Detak nafasnya. Dia berhajat kepada Allah. Dia berbutuh kepada Allah. Nah, itu dia merasa betul-betul fakir sehingga tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sehingga dia selalu melakukan sholat hajat itu selalu. Bukan karena ada hajat tertentu baru sholat hajat, enggak. Jadi memang dia merasa bahwa dia tidak siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, sehingga dia butuh terhadap Allah. Sampai dia mau berzikir dia butuh pertolongannya Allah. Dia sholat perlu butuh pertolongannya Allah. Nah, inilah orang yang lalu bisa ngerti bahwa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau dia kenal pada dirinya, dia tentu akan kenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlu maqamil fana yashhadul haqqa qabla syuhudil khalqi, bimakna annahum la yarawunal khalqa aslan. Jadi pada makom yang kedua ini adalah dia menyaksikan Allah sebelum menyaksikan makhluk. Artinya dia tidak menyaksikan, tidak melihat makhluk, tetapi yang dia saksikan Allah. Dia hanya menyaksikan Allah. Jadi makhluk ini dianggap tidak ada, karena keberadaan sesuatu dianggap ada kalau dia tidak pernah tidak ada.
Kalau sesuatu ada dimulai dari tidak ada dan diakhiri nanti dengan tidak ada juga, maka dia sebenarnya bukan ada. Nah, sama dengan bayangan. Bayangan itu tidak ada. Tapi manakala ada orang berdiri, timbul bayangan. Kapan dia tidak ada, ya tidak ada bayangan. Nah, seperti itu. Pada makom yang seperti ini, artinya orang ini pada tingkatan ini. Jadi yang dia saksikan, dia hanya menyaksikan Allah. Di alam ini tidak ada, cuma Allah. Nah, ini dia akan mengatakan bahwa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah sebelumnya. Jadi Allah dulu ya, tampak. Nah, pada makom ini ada contoh misalnya dulu zamannya Nabi Isa itu ada orang berdoa, ya Allah karuniakanlah kami ini cinta kepadamu walaupun sedikit, walaupun sangat sedikit, karuniakanlah itu. Berdoa terus, oleh Allah tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa itu lalu tidak tega berdoa akhirnya, karena orang ini betul-betul menggebu-gebu. Lalu Nabi Isa berdoa akhirnya, ya Allah, orang ini telah lama berdoa, maka kabulkanlah doanya ya Allah. Akhirnya setelah itu ditinggal oleh Nabi Isa ditinggal. Setelah ditinggal 1 tahun kemudian balik ke tempat itu dan cari orang itu. Lalu oleh penduduk situ dibilang, itu orangnya. Orang itu sudah jadi gila. Nabi Isa lalu munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, ya Allah, kenapa orang itu gila? Lalu mengatakan, ya Isa, orang itu kalau sudah cinta kepadaku, meskipun sedikit saja saya karuniai cinta, maka segala sesuatu selain saya itu tidak menarik dan dianggap tidak ada oleh dia. Segala sesuatu selain saya itu dianggap tidak ada, sehingga dia hanya terpesona dengan saya. Jadi hanya terpesona dengan Allah dia. Sehingga segala sesuatu tidak ada, dianggap tidak ada. Ini yang sudah makam fana ya. Makam fana itu ya seperti ini. Artinya sudah tidak ada. Jadi selain Allah ya tidak ada. Dan sudah tidak peduli dengan selain itu. Nah, ini artinya dia sudah larut, sudah tersedot, sudah lenyap dalam kekuasaannya Allah, sehingga dirinya pun dianggap tidak ada karena saking terpesona dengan kecintaannya kepada Allah. Nah, itulah makanya kata Allah, kenapa tidak dikabulkan? Karena kalau sudah orang itu dikaruniai seperti itu, maka dia akan tersedot sehingga terpesona dengan Allah, sehingga yang ada dianggap ada itu hanya Allah. Ini pada tingkatan yang kedua ya. Kalau dalam tradisi ulama-ulama saleh yang dulu itu, ada sebagian yang lalu masuk dalam makom ini dalam keadaan tertentu, dia tiba-tiba fana, dan dia akhirnya mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diucapkan. Itu nanti kalau saya cerita di sini malah tidak enak. Jadi yang ini tidak saya sampaikan. Jadi pada makom nanti ada tentang tasawuf falsafi ya. Kita tidak akan menjelaskan itu karena tentu akan semakin dalam kita masuk ke area itu nanti tambah bingung. Jadi istilahnya bahwa ketika makam fana ini orang itu sudah mabuk, orang itu mabuk cinta kepada Allah.
Mabuk, cintanya itu sudah luar biasa sehingga menyebabkan dia mabuk dan tidak bisa melihat sesuatu kecuali hanya dia melihat Allah itu. Jadi pernah terjadi dulu pada zaman Nabi sebelum Rasulullah. Itu makam fana. Yang ketiga adalah ahlul hijab, yaitu makamnya orang yang terhijab. Yaitu innama yashhadul kauna wala yashhadunal muqawwina la qablahu wala ba'dahu innama yastadilluna ala wujudihi biwujudil kauni. Nah ini yang banyak, yaitu makamnya orang terhijab, ya, terhijab dari Allah. Jadi dia itu ketika menyaksikan alam, menyaksikan makhluk, itu dia tidak menyaksikan pencipta makhluk, yaitu Allah, tidak menyaksikan Allah, baik sebelumnya atau sesudahnya. Sesudah dia melihat itu, dia tidak menyaksikan Allah. Tetapi dia hanya berdalil bahwa dengan adanya alam ini berarti adanya Allah itu. Kalau adanya alam, adanya ciptaan, itu menunjukkan adanya pencipta. Sekedar begitu. Setelah dia tidak mempelajari itu lagi, ya sudah hilang. Ya sudah hilang, anggapannya sudah hilang. Artinya tidak lalu masuk ke basirahnya itu, ke dalam hatinya, ke dauknya itu, bahwa Allah lah itu ada, bahwa Allah itu selalu kita saksikan, kita menyaksikan Allah ketika kita melihat apa saja. Tetapi lalu dia diputar dengan harus melalui penelitian ilmiah, ya. Keindahan matahari dan macam-macam itu, baru dia berpikir bahwa adanya matahari berarti ada pencipta matahari. Nah itu makam yang seperti itu, makam terhijab, masih harus melakukan penelitian. Jadi kalau katanya Ramadan Al-Buti, seandainya lalu dia tidak melakukan perenungan itu, melakukan penelitian itu, dia tidak sampai kepada pemikiran bahwa adanya makhluk ini karena adanya pencipta, adanya keteraturan langit dan bumi dan macam-macam itu. Menurut penelitian itu semuanya galaksi-galaksi itu berputar dengan keteraturan. Itu berarti ada yang mengatur, yaitu Allah. Nah itu orang yang seperti itu terhijab. Artinya kelas bawah. Dia bisa merasakan itu ketika dia pelajari itu. Dan ketika tidak, ya kembali lagi, tidak merasakan apa-apa, Nah ini kelas yang ketiga. Ada yang kelas yang keempat itu. Yang kelas yang keempat itu ya sama sekali lalu tidak merasakan apa-apa. Jadi dia melihat benda, melihat alam, melihat apa saja itu, ya dia basirahnya ya betul-betul tidak menyaksikan Allah. Ya sudah, tidak menyaksikan apa-apa. Jadi melihat begitu saja apa-apa, sesuatu. Kalau yang ketiga tadi kan masih sempat ketika dia lalu berpikir, lalu meneliti, berpikir, lalu mendengar penelitian seseorang, baru berpikir, berarti adanya ciptaan, berarti ada yang mencipta, yaitu Allah. Nah itu, tapi kalau sudah tidak berpikir itu, ya sudah kembali lagi, itu tidak berpikir, lalu tidak ingat kepada Allah. Nah kalau yang keempat ini sama sekali tidak mau melihat apa saja yang tidak nampak Allah, mau melihat sesuatu yang indah yang tidak nampak bahwa itu adalah keindahan dari Allah, tidak nampak sama sekali. Nah sehingga lalu hatinya itu beku. Nah inilah yang lalu yang kita katakan bahwa ini orang yang terbelenggu oleh alam ini, terbelenggu oleh dunia, sehingga hatinya itu tertutup dari al-muqawwin, yaitu pencipta, sehingga tidak nampak pencipta itu. Yang nampak adalah benda begitu, yang nampak adalah alam ini. Di tengah alam ini lalu dia tidak bisa melihat celah-celah itu tentang pencipta, yaitu Allah. Nah dikatakan oleh Ramadan Al-Buti, fa in azza 'alaika as-sabilu ila dzalika,
apabila engkau sulit untuk sampai ke jalan itu, ke jalan menyaksikan Allah ketika melihat sesuatu, atau menyaksikan Allah sebelum melihat sesuatu, atau misalnya yang terhijab lah, atau yang terhijab itu saja masih mendingan yang kelompok yang terhijab itu. Nah, kalau lalu tidak bisa sampai ke seperti itu, artinya menyaksikan Allah ketika melihat alam ini, maka fa'akthir minal iltija'i ilallah wa'alin an iftiqarika al-kulli ilaihi. Maka kalau kamu tidak bisa, sulit untuk sampai ke situ, maka perbanyaklah berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Berarti basirah kita itu masih belum bercahaya, basirah kita itu masih gelap, sehingga tidak bisa menangkap, menyaksikan Allah di alam ini. Perlu dia, kalau sudah tidak bisa menyaksikan Allah di dunia, maka dia akhirnya dipaksa menyaksikan Allah besok pada yaumil qiyamah. Masa menunggu yaumil qiyamah? Nah, ini yang lalu dikatakan oleh Imam Ali. Seandainya langit dibuka, kata Imam Ali, langit dibuka, lalu keajaiban langit itu ditampakkan oleh Allah, itu tidak akan membuat saya itu, iman saya bertambah gara-gara itu, kata Imam Ali. Karena apa? Karena untuk melihat keajaiban Allah itu, melihat kemahakuasaannya Allah, kelembutannya Allah, cukup di dunia ini sudah cukup, lebih dari cukup. Tidak usah melihat sesuatu, menyaksikan diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri saja, itu sudah cukup menyaksikan Allah. Tidak menunggu terbukanya langit dan bumi, tidak menunggu terbelahnya langit sehingga menyaksikan keajaiban langit itu tidak perlu, kata Imam Ali. Sudah di dunia ini sudah nampak begitu jelas terang benderang Allah itu. Kok masih nunggu kita masuk kubur, kita masuk dibangkitkan pada yaumil qiyamah, barulah kita yakin. Masa mau menunggu itu kan namanya orang itu betul-betul terhijab dari Allah. Nah, kalau lalu sulit seperti itu, katanya Syekh Ramadan Al-Muti, maka perbanyaklah berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Apa yang salah sehingga hati ini terhijab, basirah ini terhalang dari melihat Allah, tajallinya Allah di dunia ini. Artinya nampak tajalli itu nampaknya kekuasaannya Allah di muka bumi ini. Jadi sehingga atharnya Allah itu nampak, bekas apa yang Allah tampakkan, kekuasaannya, kelembutannya, kemahakasih sayangannya itu nampak. Nah, kalau lalu tidak bisa seperti itu, maka berlindung kepada Allah, dan lalu munculkan dalam hati itu bahwa kita itu betul-betul butuh kepada Allah, betul-betul butuh. Kita itu fakir, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, tidak boleh merasa bahwa kita itu pemilik sesuatu atau mempunyai kekuatan apapun, tidak boleh. Nah, itu harus ditampakkan betul, harus ditampakkan ke kita itu, diumumkan kepada diri kita bahwa kita itu betul-betul fakir kepada Allah. Sehingga kalau seperti ini, yuyassiru lakal sabila wa yukrimuka bin nur. Kalau sudah seperti ini, alladzi tara bihi hadhihi dunya ala haqiqatiha wa tara bakhira sultanillahi azza wa jalla fiha. Nah, kalau sudah seperti ini, maka insya Allah akan mempermudah untuk jalan menuju itu, dan Allah akan memuliakan engkau, katanya Syekh Ramadan Al-Muti, dengan cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu bisa melihat hakikat dunia itu. Hakikat dunia yang sebenarnya itu adalah menunjukkan kemahakuasaannya Allah dan kemahalembutannya Allah, jamalnya Allah dan jalannya Allah. Sehingga kalau seperti itu, maka nampak kekuasaannya Allah di muka bumi itu. Inilah yang dimaksud oleh hikmah yang ke-14 itu, bahwa kalau orang lalu melihat dunia itu tidak tampak apa-apa, tidak tampak, tidak menyaksikan Allah, tajallinya Allah pada segala sesuatu,
maka dia berarti gelap hatinya dan tidak bisa menyaksikan apapun di muka bumi ini, hanya sekedar zahirnya saja yang disaksikan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Apakah orang yang fana itu menjalankan sana? Pasti. Jadi semua itu ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu madhabnya madhab Hambali ya, bukan madhab Syafi'i. Madhabnya madhab Hambali. Kira-kira sama dengan madhabnya Saudi. Saudi itu madhabnya Hambali. Termasuk kelompok Wahabi itu madhabnya Hambali itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu madhabnya Hambali. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu suatu saat dia itu pada puncaknya suatu saat ada cahaya yang lalu mengatakan begini, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa saja yang halal itu menjadi, apa saja yang haram itu halal bagi kamu, semua boleh dilakukan. Yang haram itu menjadi halal untuk kamu. Cahaya. Kalau orang tidak betul-betul alim fikih itu kira-kira begini, berarti Allah memberikan keringanan kepada saya. Artinya kira-kira begini, bolehlah tidak sholat gitu, boleh tidak puasa, kira-kira begitulah. Artinya yang haram itu menjadi halal bagi kamu ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kalau cahaya itu jadi seolah-olah dia ingin menipu Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa cahaya itu seolah-olah adalah suara yang terdengar, yang seolah-olah itu pembawa risalah ya, bahwa itu adalah suara Allah, seolah-olah begitu. Kira-kira cahaya itu ingin menipu begitu. Lalu oleh Syekh Abdul Qadir lalu dibilang kurang ajar, kamu iblis. Artinya diumpat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia tanya balik, lu kok bisa tahu kamu, katanya. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Padahal Syekh Abdul Qadir sedang puncak-puncaknya, artinya sedang puncak-puncaknya sebagai orang yang begitu dekat kepada Allah ya. Kok bisa tahu kamu? Iya, katanya. Setiap sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah, maka selamanya akan menjadi haram ila yaumil qiyamah. Tidak ada makhluk pun di bumi ini begitu Allah mengharamkan halal untuk dia. Begitu Allah mengharamkan sesuatu untuk dia, untuk semua makhluk disyariatkan haram lalu menjadi halal bagi orang lain, tidak. Selama Allah sudah mengharamkan, Rasulullah juga mengharamkan, maka haram juga bagi siapapun termasuk saya. Maka kamu pasti bukan siapa-siapa, pasti kamu iblis, pasti kamu setan. Nah, ini jadi orang siapa saja kalau dekat kepada Allah justru dia syariatnya sudah luar biasa. Maka kalau orang kaji tasawuf lalu tidak masih goyang fikihnya, tentu sangat berisiko ya. Sangat berisiko itu. Giliran senang kepada Allah itu, giliran senang setan menggoda. Artinya yang itu tidak apa-apalah untuk kamu itu berbahaya itu. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, jadi kalau sudah tidak boleh ya tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh ya tidak boleh. Sudah diharamkan, diharamkan. Jangan dianggap bahwa sesuatu itu karena dia taat atau karena sudah taat diberi karamah misalnya oleh Allah, bisa karamah ya. Diberi karamah oleh Allah, bisa kasaf misalnya, lalu berubah yang haram boleh halal, atau misalnya sholat boleh ditinggalkan, itu berarti sesat, sudah sesat.
sudah sesat. Jadi tidak mungkin orang ini diberi apa yang sudah memang diajarkan Rasulullah, ya sudah itu. Jadi tidak ada dispensasi bagi orang yang sudah seperti itu, tidak boleh, artinya tidak bisa salat sudah bebas, tidak ada. Salat ya tetap salat, sama Rasulullah salat, ya semua para ulama ya salat. Salatnya para ulama itu luar biasa. Kalau salat kadang salat sunnah itu kalau malam ya satu malam suntuk, ya itu ya salat betul. Itu jadi ini sudah orang berkelas nih, ulama yang sudah salih betul. Jadi itu kali ada yang lain terkait masalah yang halal, yang haram dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk bisa dikonsumsi. Kemudian itu kan bisa menjadi halal. Ya, misalnya orang itu ada di hutan, yang ada di situ babi. Satu-satunya makanan babi, terhidang sate babi misalnya. Tidak ada makanan lain. Kalau tidak makan itu mati misalnya. Secara perhitungan pasti ya mati. Apakah haram babi ini? Babi itu tetap haram. Tetapi dia boleh makan secukupnya. Artinya ada rukhsah. Bukan menjadi halal babi itu enggak. Karena apa bedanya? Kalau itu menjadi halal boleh dimakan banyak-banyaknya. Tetapi kalau itu rukhsah, hanya sekedar kebolehan karena dalam kondisi, tetap haram, tetapi dirukhsah oleh Allah, diberikan keringanan karena kondisi itu, sehingga hanya terbatas pada satu kondisi di mana dia dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Apa-apa yang dalam kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh itu. Tapi jangan membuat darurat-darurat sendiri itu. Kemudian masih ada orang berpendapat yang bersikeras dan zuhud itu saya lebih baik mati daripada makan haram. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya itu tidak termasuk bunuh diri. Nah, jadi kalau pada orang yang sudah keadaan tertentu misalnya, lalu dia mempertahankan diri, ya artinya dia karena senangnya kepada Allah. Artinya tidak ingin dia lalu dalam tubuhnya ada sesuatu yang sebenarnya oleh Allah dicap sebagai sesuatu yang haram. Tapi kemudian tidak masuk bunuh diri. Nah, ya, ya, mana duluan? Ya, ya. Ya enggak lah, maksud saya begini tuh, makanya harus kuat fikihnya. Itu dalam kondisi tasawuf tertentu ada bagian nanti yang artinya pada bab tertentu di mana sangat dikhawatirkan orang yang lalu tidak menguasai fikih itu lalu bisa goyah itu. Bisa seenaknya saja, seperti yang ditanyakan Pak Haji Asari tadi. Dia merasa sudah dekat kepada Allah, sudah cukup iling saja, tidak usah sholat. Nah itu akhirnya itu padahal secara syariat tidak boleh ditinggalkan sholat itu. Nah itu maksud saya seperti itu ya. Tetap pada kondisi tertentu memang pengetahuan itu harus ada ya. Harus ada. Khawatir sangat membahayakan dirinya ketika dia tidak kukuh fikihnya itu tidak kukuh. Bisa seenaknya saja. Kalau ada orang tadi seperti Abdul Qadir Jilani, ketika itu pangkat dari Allah itu datang, kemudian omongannya itu di luar syariat. Misalnya Abdul Qadir Jilani pada suatu ketika dia menghidupkan orang mati, hukum ini bangunlah, hiduplah dengan izinku. Bagaimana ini Ustaz? Nah
yang seperti itu kadang banyak cerita-cerita yang seperti itu. Tentu cerita-cerita itu tidak lalu bisa mungkin benar, bisa mungkin tidak. Jalan ceritanya itu bisa mungkin orang itu karena ada satu kitab, ada seorang yang memang punya dikaruniai oleh Allah bisa menghidupkan. Tapi sebentar ya, tidak lalu selamanya itu ya, bisa menghidupkan sesuatu setelah itu mati kembali. Ada ya, ada kitab juga yang menceritakan itu. Nah, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani betul memang bisa seperti itu, bisa mungkin. Artinya kita tidak bisa menganggap itu tidak ada, artinya juga ketika kita mau anggap betul-betul ada, artinya kadang lalu ditanya riwayatnya betul enggak itu. Nah, artinya bahwa dengan kekuasaannya Allah, bukan kekuasaan dia, tetap dengan kekuasaan Allah bisa terjadi. Kalau Allah artinya mengizinkan hal seperti itu terjadi, ya terjadi. Tapi tetap itu dalam kekuasaannya Allah. Manusia itu bukan siapa-siapa, bukan juga apa-apa. Tidak ada apa-apanya manusia itu. Ya, artinya doanya kepada Allah lah itu. Jadi hanya doanya kepada Allah sesuatu itu bisa misalnya terjadi. Itu atas kekuasaannya Allah, tetap atas karunia-Nya Allah. Nah, itu bisa saja terjadi itu. Tapi semata-mata tetap atas kekuasaannya Allah, bukan kekuasaannya siapa-siapa, bukan kekuasaannya makhluk. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.